Oke, baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan nanti disimak materi yang nanti juga menjadi bahan UTS ya. Saya cuma sebenarnya sudah saya kirim di dua video sebelumnya itu. Cuma saya akan review lagi yang video terakhir yang membahas tentang register. Jadi topik UTS-nya untuk minggu depan ini sampai register dengan soal nanti uraian, gitu ya. Uraian dan bahannya dari dua video saya kemarin. Itu ya. Oke, saya mulai. Jadi eh, topik yang kita bahas hari ini adalah tentang register ya. Jadi register adalah bagian dari mikroprosesor, sistem dalam mikroprosesor. Jadi kalau kita membedah mikroprosesor itu, kemarin kita tahu ya ada miliaran transistor di dalam mikroprosesor itu, dan miliaran transistor itu bekerja sama begitu ya, dengan pembagian tugas seperti ini gitu ya. Ada yang bertugas sebagai ALU gitu ya, arithmetic logic unit, ada yang bertugas sebagai register, dan ada yang bertugas sebagai control unit. Control unit. Nah, malam ini kita bahas salah satu komponen atau bagian yang sangat penting ya di dalam mikroprosesor, yaitu register kan. Nah, apa yang perlu kita tahu dari register ini ya? Kita akan memahaminya dengan analogi gitu ya, dengan analogi. Nama lain dari register adalah memori. Memori adalah tempat untuk mengingat ya, tempat untuk mengingat atau menyimpan. Di sistem komputer kita mengenal dua jenis ya. Ada dua jenis memori, yaitu memori yang bersifat volatil dan memori yang bersifat non volatil. Nah, contohnya apa? Kamera. Memori yang bersifat volatil adalah memori yang sifatnya jika listriknya putus atau padam, semua data akan hilang. Ya, semua data akan hilang gitu kan. Contohnya dalam hal ini adalah kalian tahu ada RAM gitu ya. Kemudian yang kedua ada register. Nah, register itu yang kita bahas hari ini. Nah, yang kedua jenis memori yang non volatil, jadi kebalikannya. Jadi ketika listrik mati, nggak ada supply, dia masih tetap mengingat atau menyimpannya. Ya. Apa jenis memori ini yang kita tahu? Ada SSD gitu ya, ada SSD, kemudian ada hard disk gitu ya, HDD gitu ya. SSD tahu kan, solid state drive, HDD, apa HDD. Ini jenis hard disk ya, yang lama, disk drive gitu kan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa harus ada jenis memori atau perangkat yang untuk mengingat ini, kenapa harus dibedakan? Ada yang mengingat sementara, yaitu volatil, dan mengingat permanen, non volatil. Kalau bisa diingat selamanya, kenapa harus dibuat sementara kan gitu? Tanyanya kan gitu. Nah, ternyata ini berkaitan dengan prinsip kerja komputer ya, atau mikroprosesor itu yang memproses semua data dalam bentuk biner ya pastinya ya. Dia memprosesnya secara berurutan gitu. Pemrosesannya secara sequence atau berurutan. Jadi untuk memahami apa nanti register ya dan RAM gitu ya. Jadi kalau register itu tempatnya ada di dalam mikroprosesor itu ya, yang kecil itu, ya kan. Nah,
mikroprosesor itu mau Core i7 atau Core i7 atau 5 gitu kan. Kalau RAM itu kan ada di luar toh. RAM itu bentuknya kan kepingan ini kan. Nah, yang kita nanti bisa tancapkan di slot di motherboard ini kan. Ini sifatnya sama, dia volatil gitu ya. Kalau dimatikan listriknya, ya akan hilang datanya. Nah, apa bedanya RAM dengan register gitu ya? Yang jelas tempatnya berbeda. Kalau register tempatnya ada di dalam mikroprosesor, gitu kan, ada di dalam chip mikroprosesor. Kalau RAM ada di luar, dan kita bisa melakukan penggantian kalau RAM gitu ya. Kita bisa upgrade RAM itu bisa sampai 64 GB atau 16 atau 2 gitu kan. Kalau register bisa, apakah bisa di-upgrade? Ya, kalau upgrade register berarti ngupgrade mikroprosesornya ini kan gitu. Kita harus mengganti dari Core i5 ke i7 atau ke 9 kan gitu. Kita harus membeli satu paket karena register itu ada di dalam mikroprosesor gitu ya. Nah, sekarang kita coba memahami bagaimana analogi sederhana untuk melihat seperti apa cara kerja register dan RAM. Saya menggunakan analogi sebuah event yang biasa dilakukan di UB ya, itu apa? Prosesi wisuda ya, prosesi wisuda. Wisuda di UB gitu kan. Wisuda di UB itu dilakukan tempatnya ada di mana? Ada di gedung yang namanya Samanta Grida ya kan. Ada di gedung namanya Sakri gitu. Nah, kita tahu di dalam prosesi wisuda itu kan eh, mahasiswa duduk diurutkan ya berdasarkan eh, fakultasnya sendiri-sendiri. Misalkan di sini ada teknik, ya FMIPA, kemudian vokasi, ya FT dan lain-lain. Jadi dia diurutkan sesuai dengan urutan tempat kursinya kan itu. Intinya mereka diparkirkan gitu kan. Mereka parkir di sini ya, di dalam Samantakrida. Nah, yang kalian tahu adalah Samantakrida ini kapasitasnya kan terbatas ya. Paling cuma 1.000 kursi gitu ya di dalam Samantakrida. Nah, jadi Sakri ini Samantakrida ini kita analogikan sebagai register. Nah, kemudian RAM itu apa? RAM karena RAM ini sifatnya sama yaitu untuk menyimpan ya, untuk memarkir gitu kan. Jadi RAM ini seperti lahan parkir gitu ya. Lahan parkir yang ada di luar Samantakrida ya. Lahan parkir Samantakrida misalkan parkiran yang ada di depan gedung Pertamina atau parkiran yang ada di sekitar Vilkom gitu ya. Atau di FTP atau di Masjid MRP dan Rektorat kan gitu. Lahan parkir itu untuk parkir untuk kita nunggu ya uh, untuk parkir mobil atau motor ini kita analogikan sebagai RAM. Nah, jadi hubungannya apa kan gitu? Hubungannya adalah kalau UB ini harus mewisuda 5.000 orang gitu ya. Kalau disuruh mewisuda 5.000 orang, kapasitas Sakri hanya 1.000, berarti nggak bisa masuk semua, ya kan? Semuanya harus diantrikan, yang 4.000 harus diantrikan di luar, ya, di area luar ini. Nah, seperti itulah konsep RAM dan register. Keduanya saling berkaitan. Jadi kalau register ini di dalam, kalau RAM ini di luar. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang paling dekat dengan panggung? Gitu kan. Panggung adalah arena atau area terakhir ya pemrosesan terjadi, yaitu ketika kamu diserai ijazah oleh Pak Rektor, gitu kan. Kamu mendapatkan ijazah dan lulus. Gitu kan. Nah, itu panggung itu adalah tempat terjadinya proses terakhirnya itu. Nah, dalam hal ini panggung itu kita analogikan ya, panggung itu analogi dari alu. Alu ini yang di sini. Jadi alu itu pemrosesan terakhir ya. Nah, jadi dalam hal ini analoginya seperti panggung yang ada di dalam Samantakrida. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi siapa yang paling dekat dengan panggung, yaitu ya yang ada di dalam Samantakrida, yaitu kursi-kursi wisudawan itu tadi. Nah, dari situ kita
Bisa melihat ya, ALU itu adalah panggung, register itu adalah kursi-kursi yang ada di dalam Samantagrida. Nah, sekarang control unit itu apa? Control unit ini yang paling paling vital, ya, yang paling krusial malah posisi. Jadi dia itu seperti panitianya gitu. Jadi panitia wisudanya itu yang menghandle semua acara ini adalah control unit, gitu ya. Dia yang menghandle adalah control unit. Nah, dalam hal ini control unit itu akan diperankan oleh siapa? Dia akan diperankan oleh operating system. Akan diperankan oleh operating system, OS. Nah, yang kita tahu OS ada apa aja? Yang kalian tahu? Ada OS Windows gitu ya. Ada Mac OS gitu kan. Ada apalagi Android ya. Android juga sistem operasi loh ya. Ada iOS, ada Linux. Jadi jadi operating system ini punya peran yang sangat vital sekali, dia sebagai control unit. Kalau dalam konteks analogi kita tadi, ini dia memerankan sebagai panitia inti dari prosesi wisuda ini. Jadi siapa yang akan memanggil saat setiap orang ini untuk maju ke panggung, yaitu adalah si panitia. Ya, siapa yang akan memanggil peserta yang ada di luar di lahan parkir tadi itu untuk masuk ke dalam, juga panitia. Di situ adalah peran dari control unit atau operating system ini. Nah, jadi dia posisi yang paling sakral lah, paling paling penting di sini. Nah, kemudian kita akan bawa analogi ini ke sebenarnya ya, ke proses sebenarnya. Di mana kita tahu ya, apa sih yang diproses oleh mikroprosesor? Yang diproses adalah data. Data itu apa? Kita kemarin sudah banyak bahas ya, data ini adalah dalam bentuk bit ya, dalam bentuk binary ya, 1010. Ya, yang kita tahu satu binary ini kita sebut sebagai satu bit ya. Ini berarti satu bit 0 atau satu bit satu ini kita sebut satu bit. Nah, bagaimana menganalogikannya ini ya? Biner-biner ini itu seperti halnya mahasiswa-mahasiswa yang akan diwisuda tadi ya. Mahasiswa itu kan ada gendernya ya. Ada yang cowok ya, ada yang cowok, ini kita bisa analogikan dia sebagai binary satu. Sedangkan yang cewek kita analogikan sebagai binary nol. Nah, sehingga di sini analoginya masuk ya. Jadi yang diproses itu di dalam Sakri itu adalah 10101010 biner itu. Seperti gendernya cewek cowok itu tadi. Jumlahnya berapa? Banyak. Ya, kalau di dalam konteks wisuda tadi ada 5.000 binary. Nah, dan binary itu kan bisa bisa dalam apa? Mereka merepresentasikan data yang dalam bentuk data gambar, data suara, data video kan gitu. Nah, yang kita proses di komputer ini kan kalau nggak suara, gambar, video, teks gitu kan. Kita sudah tahu cara mengkonversinya di beberapa minggu yang lalu kan, gimana gambar itu dikonversi ke biner yang bisa jadi 10, kemudian teks bisa jadi 10 kan. Oke, dari sini nangkep ya. Jadi analoginya dan posisinya seperti itu. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi ya. Kita akan simulasikan bagaimana eh, proses yang terjadi sebenarnya gitu di dalam mikroprosesor ini. Ya, berarti kita fokus pada data yang sebenarnya, yaitu data biner, gitu kan, data biner. Nah, sebelum ke sana ya, karena kita tadi mau mendetilkan yang namanya register, gitu ya. Ada analogi lain yang juga menggambarkan tentang register. Ya. Jadi register ini bisa kalian analogikan seperti lemari pakaian. Lemari pakaian ini dia punya uh, laci, ya. Dia punya laci. Ya, ada yang lacinya. Nah, jumlah laci ini nanti akan menentukan kemampuan dari microprocessor ini. Ya, bahkan ini laci gitu ya. Laci tahu ya laci. Jadi setiap laci ini
di komputer ini ya, ini yang kita sebut sebagai memory address. Memory address. Nah, biasanya bentuknya apa alamatnya itu? Biasanya dirupakan dalam bentuk bilangan heksadesimal. Misalkan memori address 0x dd berapa, gitu. 0x eh, bc berapa gitu. Jadi alamat memori di komputer ya di register ini diwujudkan dalam bentuk alamat heksadesimal. Nah, diingat setiap laci di sini itu memiliki alamat ini, memiliki nama ya, disebut memory address. Jadi laci ini seperti memory address itu tadi ya, laci gitu. Nah, kalau kita bisa menganalogikan seperti ini nanti gampang ya kita main. Nah, sekarang kita ambil kasus sebuah aktivitas yang kita lakukan biasa di komputer yaitu menghitung. Menghitung bilangan ya 5 dikali 6 dengan 30 gitu. Ya, coba diibaratkan kalian sedang memakai program komputer program kalkulator ya, program aplikasi kalkulator yang ada di eh, komputer gitu ya. Nah, kalkulator ini 5 kali 6 kan semuanya pasti bisa ya tahu hasilnya. 5 kali 6 gitu kan. Nah, kalian kan ketik kemudian di enter kayak gini kan. Nah, sekarang kita urut bagaimana sebenarnya proses ini terjadi di belakang layar kan. Ternyata ketika kita mengklik angka 5 itu tadi, angka 5 akan dikonversi ke binary. Berapa binary-nya karakter 5? Ya, ini saya awur aja ya. Yang jelas dia 8 bit toh. Kita kemarin kan sudah belajar tentang ASCII ya. Setiap huruf yang ada di keyboard itu sudah diputuskan binary-nya berapa, tabel ASCII yang kemarin. Misalkan huruf A itu binary-nya 11001 kayak gitu kan. Kemarin kan sudah lihat kan binary-nya apa. Nah, misalkan ini saya abur aja ya. 5 ini ternyata binary-nya adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nah, 5 punya biner. Kemudian X juga punya biner. Misalkan binernya ini ya. Nah, kemudian 6 juga punya biner. Binernya misalkan ini. Sama dengan juga punya biner. Ya. Nah, ini kan. Nah, 30 gimana? 30 nanti. 30 ini kan bukan dari kita ngetik ya. Tapi dia adalah proses yang terjadi setelah diproses oleh ALU nanti. Nah, dalam konteks ini kita setiap kali menekan tombol ya, entah itu angka 5 misalkan kita tekan gitu ya, dia akan otomatis masuk ke mikroprosesor ya. Nah, disinilah nanti sama si CU ya, sama si control unit itu akan disimpan sementara ke salah satu laci. Jadi ini akan diarahkan untuk disimpan di salah satu laci di sini. Nah, jadi binnya akan parkir di sini ya, 110 Nah, begitu juga ketika ngetik X ya atau kali, si control unit akan mengarahkan dia untuk masuk ke salah satu laci atau memori register ini ya. Begitu juga dengan yang 6 gitu kan. Nah, seperti itu proses awalnya ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa harus diantrikan begini, Pak? Nah, ketika kita menggunakan komputer, kita ngerti ya ada istilah multitasking. Jadi komputer ini atau laptop kita ini waktu kita mengoperasikan seperti ini ya, ini saya sekarang lagi eh, menggambar gitu ya. Kemudian nanti ada WA masuk ke sini ya. Nah, ada WA masuk ke sini, notif masuk gitu kan. Nah, berarti itu ada yang namanya proses apa? Interupsi ya, interrupt ya, interrupt. Nah, artinya proses di komputer itu sebenarnya berurutan gitu loh. Jadi komputer itu akan melihat siapa yang akan dijadikan prioritas.
Misalkan kalian ketika gambar gini tiba-tiba ada callingan WhatsApp masuk dan kalian mengangkat WA-nya. Nah, berarti komputer akan mengalihkan alokasi memorinya atau alokasi pemrosesannya itu ke menangani panggilan WhatsApp. Dan yang lain yang tadinya kita memproses angka 5 dan 6 itu akan dihentikan, akan ditunda dulu. Nah, menghentikannya kan butuh tempat parkir gitu loh ya. Jadi binernya kan harus diparkirkan dulu karena dia ditahan. Nah, disinilah tempat atau fungsi daripada laci-laci ini untuk memarkirkan binary-binary itu. Sama halnya dengan prosesi wisuda yang tadi, ya. Sebelum dipanggil, mahasiswa harus mengantri menunggu di kursi yang memang untuk dia, ya, kursi-kursi merah itu. Nah, kursi-kursi itulah yang berfungsi sebagai register di sini, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kasus ketika misalkan eh, WhatsApp nggak ada yang masuk, gitu ya, nggak ada interupsi, atau kalian sudah menerima telepon, berarti kan longgar ya komputer. Nah, dia akan memproses perkalian ini, gitu. Nah, ketika memproses ini, pemrosesannya itu semuanya akan dilakukan di ALU ya, di ALU. ALU itu apa? Singkatannya. ALU ini adalah A-nya adalah aritmetik, ya kan? L-nya adalah logic, gitu. Unit. Nah, berarti yang dia proses itu ada dua, kalau enggak aritmatika dan logik. Apa aritmatik? Ya, tambah, kurang, bagi, kali, ya kan? Plus minus, bagi kali, ya kan? Aritmatika. Nah, apa itu logik? Ya, logika itu ada AND, ada OR, ada ada XOR dan lain-lain ya. Jadi kalau kalian ngoding, kalian sekarang lagi belajar pemrograman itu kan pasti ada logik, ya, ada kode pemrograman, ada if, ada then, gitu kan, ada if, else if, ada switch case, ada yang lain-lain itu kan. Nah, itu berarti kan diproses di logiknya ini. Nah, kalau A-nya aritmetik berarti ya perkalian, pertambahan, bagian gitu ya, yang perhitungan-perhitungan di proses. Nah, oke, intinya prosesnya akan proses terakhir akan dijalankan atau dilakukan oleh si ALU ini ya, oleh si ALU. Si ALU ini sentral juga gitu ya. Nah, dalam kasus itu tadi gitu ya, dalam kasus perkalian itu tadi, sekarang kita tiba untuk memprosesnya. Maka si control unit gitu ya, maka si control unit ya, CU, dia akan memanggil angka 5 tadi yang dalam bentuk biner ya, untuk antri ke sini. Nah, ini 5. Kemudian ininya dipanggil lagi, yang X. Kemudian yang dari lemari ini juga dipanggil. Nah, dipanggil satu-satu. Oke, setelah dipanggil, sama ALU akan diproses dan menghasilkan hasil akhir angka 30. Gitu ya. 30 ini nanti dikemanain gitu. Ya, kita kan pengennya hasil 30 itu kalau kita ketik itu tadi ya, pakai kalkulator gitu ya. Itu hasilnya langsung muncul di sini kan. Berarti ya angka 30 ini akan ditampilkan nanti di layar ya. Tapi sebelum ditampilkan di layar, kalau terjadi proses yang lain, misalkan ada yang calling lagi di WhatsApp, berarti ada interupsi lagi di sini. Nah, 30 akan disimpan, diparkirkan sementara di salah satu laci yang lain ya. Misalkan di laci yang di sini ini. 30 itu berarti berapa bit? 3 dan 0 gitu kan. Berarti ada dua karakter ASCII gitu ya. Berarti dia ada 8 bit. Kenapa? Karena setiap satu karakter ini adalah 4 bit. 0 ini juga 4 bit ya. Berarti totalnya, sorry, satu karakter ini 8 bit ya. Dan satu karakter ini juga 8 bit. Berarti totalnya adalah 16 bit. Ya. Berarti yang akan disimpan di sini kombinasi 0 dan 1 sejumlah 16. Nah, gitu. Nah, nanti CU akan memonitor lagi. Jadi CU ini tugasnya nggak pernah berhenti. Dia akan melihat apakah ALU ini dalam kondisi kosong, lagi nggak ada pemrosesan, ataukah dia sedang sibuk. Kalau sedang sibuk, dia akan menahan
biner-biner ini yang masih parkir di laci ini tuh diam di situ. Ketika sudah siap, dia akan dipanggil dan masuk di sini. Nah, gitu ya, peran dari CU, control unit. Nah, kemudian di sini juga ada, kalian akan menemukan istilah core gitu ya. Core. Core itu kan ada yang i7, i5. Intinya setiap mikroprosesor itu punya jumlah core yang berbeda-beda. Core itu apa? Core itu ibaratnya kayak orang yang mempunyai kalau core i3 berarti dia tangannya ada 3. Kalau core i5 berarti tangannya ada 5. Gitu. Jadi tangannya ada banyak, gitu kan? Berarti ini seperti hanya kalau kita lihat di konteks analogi tadi, ini seperti yang di panggung. Jadi ada Pak Rektor itu punya tangan 5 gitu ya. Atau ada 5 ijazah yang langsung diterimakan di atas panggung. Jadi nggak satu-satu. Gitu. Nah, disinilah peran dari core-nya itu, jumlah core-nya itu. Kalau core-nya banyak, berarti dalam satu waktu, dalam waktu yang sama dia bisa melayani lebih dari satu uh, operasi. Gitu. Ya, nah itu fungsinya core. Gitu. Nah, oke, jadi proses yang terjadi di belakang layarnya ini seperti itu. Jadi komputer tidak bisa memproses langsung angka yang kita masukkan atau informasi yang kita masukkan ke mikroprosesor, tapi dia melalui mekanisme pengantrian itu tadi. Analogi yang mungkin mudah dipahami ya dengan melihat prosesi acara wisuda itu tadi, di mana serta akan diantrikan dulu, ya, serta akan ditempatkan di tempat duduknya. Nah, proses penempatan di tempat duduk ini yang kita sebut register ya tadi. Jadi register itu punya fungsi untuk menempatkan itu. Nah, sehingga nanti eh, apa bedanya? Ya, bedanya antar mikroprosesor ya antara i7, i5, i9 gitu kan. Generasi 12, gitu. Generasi 7 berapa. Bedanya kemarin kita tahu ya, beda yang pertama itu adalah jumlah transistornya yang pertama ya. Jadi setiap versi mikroprosesor yang baru jumlah transistornya akan naik ya. Kita tahu kemarin M1 MacBook M1 gitu ada 16 miliar. M2 ada 20 miliar. M3 ada 25 miliar transistor. Nah, berarti di setiap perkembangan mikroprosesor itu jumlah transistornya memang naik. Nah, yang kedua nanti yang akan naik juga itu adalah kapasitas ya, kapasitas dari registernya. Jadi gedung Samantagrida itu akan semakin besar gitu loh. Jadi sekali waktu bisa nangani bisa 2.000 3.000 mahasiswa langsung. Nah, sama halnya dengan mikroprosesor itu. Kalau semakin tinggi ya generasinya berarti apa? Jumlah atau kapasitas tempat duduknya semakin besar. Nah, makanya kalau dalam konteks kita mau mengupgrade komputer kita gitu ya. Kita mau upgrade biar kecepatannya naik. Nah, pertanyaannya adalah mana yang harus diupgrade dulu? Memori apa RAM-nya dulu atau registernya? Nah, kalau register itu kan berarti harus ganti mikroprosesornya karena dia ada di dalam mikroprosesor. Jawabannya ada dua-duanya gitu ya. Tapi biayanya yang lebih besar yang mana? Mengupgrade mikroprosesor atau mengupgrade RAM? Nah, tentu saja ini kan kita bisa lihat kita akan memperbesar Samantagrida atau memperbesar lahan parkir. Secara kasat mata sudah jelas biayanya lebih murah memperbesar lahan parkir gitu. Kalau memperbesar Samantagrida kamu harus bongkar itu, harus diganti pondasinya, harus dibuat lebih lebar. Nah, memang seperti itu ya kalau kita mau ngupgrade mikroprosesor itu nggak bisa langsung upgrade. Kita harus menyesuaikan motherboardnya, bisa ganti motherboardnya gitu. Kalau nggak cocok, ya berarti semuanya harus diubah, biayanya akan membengkak. Nah, beda kalau kita cuma mengupgrade RAM ya. RAM itu kan harganya murah gitu kan. Kapasitasnya bisa diupgrade dari 8 ke 16 ke 32 bisa ke 64 GB gitu. Dan harganya cuma 500 ribuan kan gitu. Nah, jadi kan murah. Nah, makanya
alternatif terbaik ya diupgrade dulu RAM-nya. Nah, kalau sudah ada duit ya diupgrade semua sampai ke mikroprosesornya atau registernya. Intinya kayak gitu. Oke, baik. Materi saya cuma itu ya. Ini sebagai apa namanya penjelasan ya dari register ya. Di pertemuan nanti setelah UTS kita akan bedah yang lain ya, yaitu eh, control unit dan ALU gitu ya. Nah, control unit ini menarik karena kita akan banyak mengeksplorasi operating system ya, seperti Windows, macOS, Android, iOS, ataupun Linux gitu. Proses yang terjadi di dalam sistem operasi itu dia seperti panitia tadi ya, dia akan memanajemen. Dia akan memanajemen files, memanajemen memori ini tadi ya. Jadi salah satu tugasnya adalah manajemen memori, bagaimana sebuah aktivitas di komputer itu diatur, siapa yang duluan, siapa yang menunggu, siapa yang harus antri dulu. Nah, itu dilakukan oleh sistem operasi. Oke, saya kira itu untuk pembahasan register. Barangkali ada pertanyaan, silakan.